ada kendala yang Mbak Febrinya, tidak usah menunggu Mbak Febri, silahkan langsung diskusi aja kerjakan berdua. saja nggih. Ya, itu aja ya. Silahkan lanjut. Berarti ngapunten Pak, ini berarti kelompok 3 yang nanti kami tulis di presentasi sinten mawon nggih? Kelompok 3 nanti masuknya Mas Sandi, Dwi Kurnia, Febri dan Febrina. Oh, sekawan berarti nggih. 4 berarti 4 ya. Oh, nggih. Berarti nyuwun sewu kalau misalkan ini kan nanti kan kita membahas nggih Pak, peran guru penggerak. Maksudnya kan nanti kan per guru nanti kan menuliskan nggih, satu kan sesuai dengan opsinya tadi. Jadi kalau misalkan Bu Dwi dan Bu Febri ini tidak berdiskusi di sini, apakah ini nanti saya misalkan atau nanti Bu Febrina bisa membuatkan draftnya dulu agar Mas Andi, cepat diselesaikan. Andi sebentar. Ini saya lihat di ROM 2, Bu Dwi Kurnia dimasukkan ke kelompok 2. Jadi nanti yang masuk kelompok 3 hanya Mas Sandi, Mbak Febrina dan Mbak Febri aja. Oh, okay. Berarti nanti perannya Bu Febri yang sedang bersalin kami tuliskan dulu tidak apa-apa ya Pak? Iya, nggak apa-apa. Dikerjakan dulu. Iya. Gitu aja ya. Oke. Ya, silahkan dilanjut ya. Ya. Oke, Pak. Selamat berdiskusi. Sama-sama. Iya, monggo Pak Sandi, mungkin bisa dimulai untuk diskusi kita siang hari ini. Oke, Bu. Kebetulan hanya berdua. Iya, yang berdua nggak apa-apa lah. Ini lebih cepat malah. Oke. Pak Pri. Ini Bu Febri sudah. Halo Bu Febri. Selamat siang Bu Febri. Maaf teman-teman, tadi internetnya terputus. Buat apa-apa Bu. Oke, ini suaranya berisik nggak ya? Oke, mungkin bisa langsung dimulai saja nanti. Oke, langsung saja nggih. Dari yang apa ya namanya? Dituliskan saja dulu nggih Bu Febrina, bisa tidak? Siap. Saya jadi notulen nggak apa-apa. Saya diktekan saja nggih. Karena ini judul materinya berarti kan judul materinya kan kelompok 3 kan nilai-nilai guru penggerak nggih. Jadi tadi kan ada mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif dan berpihak pada peserta didik. Mungkin yang pertama kan slide yang pertama ditulis mawon, di situ kan slide yang pertama kan berarti kan judul tugas kelompok. Terus slide yang kedua berarti identitas kelompok. Identitas kelompok nggih, sudah Bu? Nggih, slide yang kedua. Kalau slide yang ketiga berarti nilai-nilai guru penggerak. Secara umum napa nggih? Nggih, poin saja. Berarti nilai-nilai guru penggerak kan tadi kan ada mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, yang kelima berpihak pada peserta didik kalau nggak salah itu. Yang slide yang ketiga. Kalau slide yang keempat itu kan slide ketiga kan nilai-nilai ya. Kalau slide yang keempat berarti langsung saja ke peran guru penggerak. Nanti untuk poin-poinnya nanti kita bahas nanti Bu. Ini kita bahas judul per slide saja dulu biar cepat ya. Terus yang kelima berarti kita nanti kasih itu saja thumbnailnya itu kekuatan yang menonjol masing-masing anggota kelompok kan gitu tadi kan, kekuatan masing-masing anggota kelompok ya. Berarti itu nanti yang kelima, slide yang kelima kita kasih thumbnail itu aja, kekuatan yang menonjol masing-masing anggota kelompok. Jadi setelah slide yang kelima baru nanti dimulai dari yang pertama
Berarti misalkan nilai guru penggeraknya itu mandiri. Jadi misalkan mandiri apa saja kalau misalkan melakukan pelatihan mandiri dan segala macam itu nanti dipilih sendiri. Yang kedua kan ada reflektif. Jenengan mau ngambil reflektif, kolaboratif nggih monggo atau satu saja boleh. Nanti Bu Febri tinggal yang berpihak pada murid dan selanjutnya berpihak pada murid dan inovatif itu juga boleh. Jadi nanti poinnya karena ini ada 5 nilai nggih Bu nggih. Jadi ada 5 nilai. Ini yang nilai dulu nggih Bu, perannya nanti nggih. Berarti nanti slide ke-6 mulai kita menuliskan kelebihan kita masing-masing tetapi sesuai dengan nilai-nilainya. Misalkan contohnya kayak Bu Febri nanti boleh nanti inovatif dan reflektif itu nanti dituliskan di situ poin-poinnya. Terus nanti Bu Febrina meneruskan inovatif dan berpihak pada peserta didik. Terus kalau saya misalkan nanti mandiri, itu nanti bentuk nyatanya apa kan begitu kan tadi yang saya dengar. Mohon maaf kalau saya salah dikoreksi ya Bu. Terus kalau sudah nilai-nilai berarti lanjut ke apa Bu? Peran ya? Peran kan? Nah, perannya berarti kan aksi nyatanya kan? Perannya kan berarti aksi nyatanya. Misalkan kayak mandiri gitu kan. Tadi kan dijelaskan menjadi coach bagi yang lain kan, KKG atau MGMP dan segala macam. Terus nanti deskripsi kegiatannya silakan nanti bisa menyesuaikan yang sudah ibu-ibu. Pak Sandi, untuk hasil raise hand apa ya? Monggo Bapak. Ya, Bu. Halo, bisa dengar? Kita ulang untuk tugas ya. Kita simak bareng. Panduan diskusi. Masing-masing kelompok berdiskusi membuat karya atau poster, karya berupa poster atau PowerPoint atau video tentang rancangan satu kegiatan yang kelompok pilih, satu aja kegiatan, sebagai upaya mengkolaborasikan kekuatan nilai yang telah dimiliki oleh tiap rekan dalam kelompok. Ya, satu rancangan kegiatan yang mencerminkan kekuatan nilai yang telah dimiliki oleh tiap rekan dalam kelompok. Itu ya. Oke, bisa dipahami? Iya, Pak. Mohon izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Oke, berarti ini hanya satu role playing saja nggih, satu guru saja maksudnya. Iya, ya silakan masing-masing berpendapat lalu mana yang diambil gitu. Maksudnya yang jadi model, misalkan yang jadi model di kelompok 3 ini Bu Febrina saja begitu tidak masalah, Pak? Iya, nggak apa-apa. Ya. Oh, begitu. Jadi satu guru model, satu perannya saja nggih. Iya, boleh gitu. Boleh begitu. Oke. Terima kasih, Bapak. Oke, sama-sama. Silakan lanjut. Mungkin begini Pak Sandi, misalkan seperti ini, salah satu peran, saya itu misalkan perannya adalah kolaboratif, berarti kolaboratif kan mampu bekerja sama. Kebetulan kemarin itu saya masuk ke dalam tim Project P5 sebagai sekretaris Project P5, membuat satu modul keseluruhan dari awal sampai dengan akhir. Sebagai contoh kayak kemarin itu saya bikin modul bangunlah jiwa dan raganya, kemudian dalam pembuatan modul itu saya berkolaborasi dengan rekan-rekan tim bahkan dengan fasilitator yang lain. Mungkin seperti itu napa nggih? Atau misalkan kayak keberpihakan kepada murid. Saya misalkan kan mata pelajaran matematika, pada awalnya mungkin saya sebelum mengetahui peran nilai sebagai guru penggerak itu saya berpusat kepada murid, berpusat kepada saya sendiri misalkan, saya menjelaskan dan lain sebagainya, tapi seiring berjalannya waktu saya menggunakan pembelajaran yang lebih interaktif, kemudian membuat pembelajaran games dan lain sebagainya yang benar-benar berpusat kepada
murid seperti itu. Nggih. Ngaten napa nggih? Nggih, berarti Nggih. satu saja, berarti Bu Febrina mau yang kolaboratif napa yang berpihak pada murid kan begitu? Nggih, betul. Terus kemudian dari Nggih. Pak Sandi mungkin, salah satu nilai yang paling menonjol itu nopo, kemudian dari Bu Febri sendiri Nggih. juga yang paling Nggih. menonjol itu nopo. Nah, dari ketiga nilai itu dan Nanti peran yang kita digabung ya? miliki nggih, betul, dipilih salah satu yang paling menonjol, kemudian kita buatkan ini, apa namanya, Oke. PPT atau video atau yang lainnya, seperti itu. Oke. Oke, berarti langsung mawon nggih. Saya ke Mandiri saja pun nggak apa-apa ya. Nanti Nggih, kan laras, betul. Bu Febri nanti jenengan mau yang mana? Boleh yang berpihak pada murid mungkin, Pak. Berpihak pada murid nggih, Bu Febrina yang Oke. mana berarti? Saya berkolaboratif ndak apa-apa, Pak. Kolaboratif nggih. Berarti Nggih. nanti itu kan apa, di poin nilai-nilainya kan, nanti di perannya, berarti kan seperti aksi nyatanya, kalau jenengan Nggih. punya dokumentasinya malah lebih bagus nggih. Nanti bisa dikirimkan ke saya saja, saya bikin sekarang. Begitu? Nggih, siap. Nggih. Untuk, apa, keterangan deskripsi, poin-poin saja nggih, Bu, nggih. Karena nanti Nggih, kan ini mboten kan napa-napa. nggih, jangan jangan terlalu panjang. Poin-poin saja, yang penting itu nanti di perannya, jenengan punya fotonya, saya juga ada fotonya, Bu Febri ada fotonya, tidak nanti dicantumkan, kita buat sekarang saja, oke? Berarti saya tulis dulu di message ya ini ya. Nggih. Atau mungkin seperti ini Pak Sandi, biar Mhm. diskusi kita lebih hidup, dari Pak Sandi misalkan ambil nilai mandiri itu seperti apa, boleh diceritakan di sini nggak apa-apa, Pak. Terus Oke kemudian siap, dari Bu bentar tak Febri ketik nggih. dulu nih. Oke, Bu Febri siap. tadi kolaboratif ya. Nggih. Ini ya, tak Nggih, siap. pin itu, seperti itu kan, betul? Nggih. Kalau saya yang mandiri ya. Mandiri kan berarti, set-set kalau saya mandirinya itu, mungkin mengikuti workshop ya, Bu, nggih. Kalau saya mengikuti workshop dan karena saya di sekolah di kecamatan menjadi ketua KKG, MGMP ya, kalau di SMP MGMP ya, betul ya? Nggih, betul. MGMP misalkan ya MGMP matematika gitu misalkan, kalau di sekolah dasar itu ada KKG, tapi saya fokusnya ke KKG kelas 6 di kecamatan. Dan saya menyelenggarakan karena di sini sebagai ketua, ini boleh ditulis silakan Ibu, karena saya nggak pegang pulpen. Jadi cari-cari belum ketemu, mulai ketik terus. Mohon maaf. Saya teruskan ya, Bu. Jadi kalau misalkan saya contoh yang mandiri berarti saya, apa namanya, tadi, mungkin mencapai dan menggali ilmu pengetahuan, baik melalui pelatihan maupun workshop secara personal nggih. Misalnya mandiri dalam melakukan perubahan, itu perubahan-perubahan yang tadi ya, saya mengikuti workshop sesuai dengan alur di PMM nggih. Kita kan semua kan melakukan PMM betul nggih? Ini juga lagi sudah oper ke apa, semester kedua kan sudah rancangan lagi, ini tinggal di-ACC sama kepala sekolahnya. Nggih. Terus dikasih alasan apa nggih, Bu, nggih? Mungkin alasan saya memilih nilai mandiri itu karena ingin mengeksplorasi semua potensi dan kemampuan diri saya, mungkin seperti itu singkatnya. Jadi, ya karena mandiri, jadi saya belajar sendiri. Kalau misalkan dikasih peran, perannya apa untuk memfasilitasi teman-teman yang lain, yaitu dalam forum KKG atau MGMP. Jadi, saya memberikan wadah, ya mungkin mengundang pemateri, mengundang narasumber itu ya memang sudah pekerjaan saya di kecamatan, karena ya itu, menjadi fasilitator lah, fasilitator panitia lah. Suka ya itulah, berusaha agar
ini teman-teman guru semua bisa mengikuti pelatihan, dalam komunitas belajar pun juga sama. Ini karena apa namanya, belum ada program lagi, kemarin sudah selesai di pelatihan mandiri kita di guru kelas 6 khususnya nggih. Terakhir itu membuat bedah soal dan kisi-kisi kami di kelas 6 karena kelas 6 kan itu kan sudah apa ya namanya ya, setiap tahun kan akhir tahun ada namanya ini Bu, apa, PSAJ atau, penilaian sumatif akhir jenjang atau ASAJ ya. Asesmen akhir sumatif, asesmen sumatif akhir jenjang. Kalau di SD itu masih ada seperti itu. Mungkin kalau di SMP ada nggak Bu, sama ya? Pengganti ujian nasional. Kalau di SMP masih ada PSAJ Bu? Masih kan nggih? Ada PSAJ, masih ada ASAS, semuanya masih, Pak. Masih kan? Iya itu. Iya, jadi ya saya itu apa mengkoordinasi mereka teman-teman yang membuat soal itu, dan saya juga membuat soal juga kemarin di kabupaten juga udah ya sudah lumayan ya capek jane Bu. Ngoreksi buat ijazah, nulis ijazah juga ini juga belum selesai. Makanya itu kalau mandiri dari saya sementara itu dulu Bu. Jadi apa namanya, kenapa saya memilih mandiri ya, saya ingin mengeksplorasi diri sendiri. Jadi mandiri itu dalam artian saya tadi menggali ilmu pengetahuan baik melalui pelatihan workshop mandiri, yaitu sebagai wujud perubahan kecil yang paling gampang saja kan mengikuti webinar itu kan termasuk mandiri, dan nanti ketika di perannya berarti saya akan memberikan bukti apa ya, bukti nyata ya. Bukti nyatanya berarti itu apa namanya, menjadi coach bagi yang lain. Contohnya temanya tadi MGMP guru mapel, atau bedah kisi-kisi dan soal di tingkat gugus kalau di sekolah ya. Kalau di SMP mungkin di tingkat kecamatan atau di dinas pendidikan. Mungkin itu Bu, satu guru satu poin nggih, berarti cukup satu mandiri saja. Berarti nanti dilanjut ke Bu Febri Afria. Bu Febri apa Febrinya dulu sih ini? Bu Febri ya? Febri dulu, Pak. Bu Febri Afriani, monggo silakan. Oke, terima kasih Pak Sandi. Kalau saya tadi nilainya yang berpihak pada murid ya. Kemarin kan di TK biasanya kita sudah ada rutinan 2 tahun sekali melaksanakan kegiatan manasik haji nggih Bapak Ibu. Simulasi nggih. Di bulan haji kemarin waktunya pas sekali kita melaksanakannya satu kecamatan, okay. Satu kecamatan dilaksanakan di Golaga untuk seluruh peserta didik anak usia dini. Nah kebetulan saya ikut menjadi panitia, okay. Jadi selama acara manasik haji tersebut saya yang menjadi yang mengajarkan doa-doa tersebut kepada anak-anak. Saya punya koleksi foto ketika anak-anak melakukan simulasi sebelum di Golawa di keliling lingkungan sekitar. Okay. Itu karena permintaan dari anak-anak sendiri. Karena anak-anak tidak ingin hanya hafalan di kelas, tapi langsung praktek. Okay. Jadi saya minimal sekali membuatkan rutenya di sepanjang sekitar sekolah. Kemudian pada pelaksanaannya, walaupun setiap pelatihan bersama saya, pada pelaksanaannya anak-anak melakukannya dengan kepala sekolah ya. Karena di lembaga kita di TK itu cuma 2 guru ya. Jadi perannya ya semua di-handle sendiri ya Bu. Siapa yang bisa ya dia yang melaksanakan ya. Saya ikut jadi panitia petugas lapangan di bagian tahalul yang terakhir. Itu mungkin yang berkaitan dengan foto kegiatannya itu. Kemudian ada foto yang bersama murid juga kita sedang melakukan eksplorasi lingkungan sekitar, bermain dengan tanah membuat patung. Itu juga
dilakukan di luar sekolah atas keinginan anak karena anak ingin mengenal tanah secara langsung. Mungkin seperti itu sudah termasuk berpihak pada murid, Bapak Ibu. Alasannya apa, Bu? Alasannya, Alasan jenengan ini memilih berpihak pada murid? oke. Alasannya karena kegiatan itu, yang kedua itu bukan rancangan dari guru ya, dari spontan dari murid yang yang meminta kepada guru itu. Kemudian murid juga akan lebih paham jika kegiatannya dilakukan secara nyata. Seperti itu. Oke, berarti ini memang apa ya? Inisiasi ya. Inisiasi dari murid itu sendiri ya. Kepengen mana sih gitu. Bu Febri masih cuti, Bu? Masih. Oh, masih. Oke. Oke. Terima kasih, Bu. Oke, cukup nggih. Terakhir, Bu. Nggih, Bu Febrina, monggo. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Pak Sandi dan Bu Febri. Mohon maaf kalau misalkan suasana di belakang saya lah sedang ramai karena banyak anak kecil. Yang pertama, tadi yang saya sampaikan adalah nilai dari peran guru penggerak sendiri, yaitu adalah berkolaborasi. Kebetulan saya itu sebagai salah satu tim Project P5, di situ saya berperan untuk menuliskan modul project, dan ini sudah berlangsung dari tahun pelajaran yang kemarin, kemudian berlanjut ke tahun pelajaran yang ini. Dan kebetulan di sekolah kami ini P5-nya ini Pak, bukan blok, jadi non-blok. Setiap hari Jumat sampai dengan hari Jumat Sabtu, setiap Jumat Sabtu. Jadi di sini kita membuat modulnya itu benar-benar spesifik sekali. Terus kemudian modulnya judulnya apa, Bu? P5-nya judulnya apa? Dulu itu sebenarnya ada banyak, Pak. Yang pertama tahun kemarin itu Bangunlah Jiwa dan Raganya sama. Terus kemudian kedua itu ada berkebinekaan global. Terus kemudian yang terakhir adalah kewirausahaan. Terus kemudian yang tahun ini kebetulan ada Bangunlah Jiwa dan Raganya juga, tapi kita mengambil anti bullying, terus kemudian yang kedua adalah gaya hidup berkelanjutan, dan yang terakhir adalah rekayasa teknologi. Jadi benar-benar ikut andil di situ. Kita ada 6 orang dalam tim tersebut, dan di situ ini Pak, saya itu kebetulan diikutkan tim tersebut bersama dengan guru-guru penggerak yang sudah terdahulu dan pengajar praktik yang sudah berpengalaman. Jadi di situ saya benar-benar sangat-sangat terapresiasi sekali karena ikut bergabung dalam tim proyek tersebut. Terus kemudian sebenarnya kolaborasi saya itu selain dengan tim proyek P5, saya juga kebetulan menjadi koordinator pramuka di sekolah, koordinator lapangan pramuka. Gini di situ saya benar-benar salam pramuka. Salam pramuka. Terus kebetulan saya juga kakak aja ya. boleh. Kebetulan saya juga ikut organisasi. Dewan, berarti jadi pembina. Iya, pembina. Koordinator, kebetulan pembina kemarin juga yang mengurusi jambore, mengurusi terakhir jambore, itu ada jambore kemarin yang kemarin. Jambore. Kebetulan saya sebenarnya itu kwarcap Pak Sandi. Saya ikut kwarcap jadi ancunya, saya juga kuaran juga. Jadi di situ benar-benar berkolaborasi sebenarnya bukan hanya dengan rekan sejawat di sekolah tapi juga di luar sekolah. Di situ saya berkontribusi dengan teman-teman yang lain. Terus kemudian sebenarnya banyak juga hal-hal yang saya dapatkan dari bekerja sama tersebut. Terus kemudian alasan saya menjadi tim Project P5 sebenarnya awalnya itu kebetulan saya suka sekali yang namanya ikut seminar. Terus kemudian saya kebetulan juga suka belajar lah istilahnya kayak menyelesaikan modul-modul yang ada di PMM. Nah, kebetulan
dilala di situ, saya beberapa guru mungkin yang sudah punya jabatan kayak misalkan kurikulum dan lain sebagainya mengetahui hal tersebut, akhirnya saya diminta, "Ayo Mbak Febri, jenengan ikut tim P5 kemudian kembangkan, pendidikan yang ada di sekolah ini," kayak gitu. Terus akhirnya sampai dengan sekarang, saya diikutkan menjadi tim project P5, itu sebenarnya. Sama meningkatkan kompetensi keprofesionalisasian saya sih sebenarnya, gitu. Nggih. Ini saya mau bertanya dulu nggih, Bu. Satu Ih, tim boleh boleh. berapa orang? Satu tim itu sebenarnya ada penanggung jawab, terus kemudian ada koordinator, itu Pak Dwi, saya sekretarisnya, fasilitatornya itu yang itu nggih, fasilitatornya ada 3, jadi 6. Tapi semua 6. guru yang ada di sekolah juga termasuk fasilitator, tapi yang pembuat modulnya itu, diintikan terhadap 6 orang tersebut. Kebetulan dari saya itu bersama dengan guru-guru penggerak yang sebelumnya, yang sudah ikut guru penggerak. Jadi benar-benar pada saat misalkan kayak berkolaborasi, bekerja sama, saya mendapatkan selain saya mendapatkan ilmu, saya juga termotivasi, "Ih keren ya ternyata, kalau misalkan kita ikut andil dalam kegiatan seperti ini termasuk di P5 tersebut." Tapi juga sebenarnya, pada saat saya di tim P5 saya juga merasakan ini sih Pak Sandi, kayak kesulitan seperti misalkan menyatukan ini, menyatukan persepsi antara satu fasilitator dengan fasilitator yang lain. Misalkan kan kayak saya nih bikin modul, terus kemudian sudah jadi, terus kemudian padahal di situ sudah ada misalkan kayak, di sini modul ajarnya lah per menit. Nah itu tuh meskipun kita sudah membuatkan itu, tapi juga ada kesulitan yang lain, misalkan memahamkan, persepsi yang fasilitator satu dengan fasilitator yang lain, kayak gitu. Tapi itu asik sekali. Iya, kan kalau banyak perbedaan semakin bagus kan, Bu? Iya betul, sampai dengan sekarang itu terkadang gini, kalau misalkan Belum sampai sekarang sudah ketemu, Bu? jadi gini Pak, terkadang kan, apalagi itu ini loh Pak, menyatukan persepsi antara, ngapunten guru yang sudah, sepuh dengan yang ini masih muda-muda itu. Kadang kan, Iya. padahal kan P5 itu terkadang kan sudah menjadi istilahnya termasuk ke dalam kurikulumnya kita kan, tapi itu ada beberapa guru yang masih belum paham secara menyeluruh bagaimana P5 itu seharusnya. Kayak misalkan nanti, fokusnya masih di produk, padahal, tidak ya memang produk itu termasuk lah ya Pak, tapi kan lebih ke kayak misalkan dimensinya, terus kemudian subelemennya, kayak gitu. Nah, menyamakan persepsi itu. Ya dengan kerjasama dengan beberapa guru itu. Pemahaman lagi setiap saya membuat modul pagi-pagi harus menyamakan persepsi kayak gitu, bekerja sama, terus kemudian diskusi lagi kira-kira ada yang kurang atau tidak, terus kemudian diskusi dengan Bapak Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab seperti itu. Nggih. Kalau sekarang proyeknya sudah sampai mana, Bu? Proyeknya sudah selesai kebetulan kemarin terakhir pada saat penerimaan rapot, di situ kita juga ada gelar karya. Gelar karyanya kebetulan dijadikan 1, 3 tema itu dijadikan 1 dalam 1 hari, terus kemudian kita bikin seperti stand-stand, di situ ada beberapa produk seperti kayak kemarin itu di tema 1 kita produknya ada video anti-bullying, deklarasi anti-bullying, terus kemudian ada lagu-lagunya juga, terus kemudian kalau yang gaya hidup berkelanjutan itu kita buat pupuk, terus kemudian poster, terus kemudian kalau yang terakhir rekayasa teknologi itu kita bikin semacam kayak, misalkan di rumah tangga nih ada kesulitan apa, terus kemudian kita bikin solusinya, misalkan kayak ibu, pada saat nyapu, terus kemudian kesusahan, kira-kira apa nih yang bisa membantu ibu dalam pekerjaan rumah itu, terus kemudian anak-anak bikin sapu yang dari dinamo, kayak gitu. Terus kemudian sama bikin lampu akrilik sih, Pak. Iya, berarti gelar karyanya banyak ya. Jadi nanti bisa Iya. di ini nih, dimasukkan di, peran dokumentasinya itu berarti dikumpulkan nanti semuanya nggih, Bu, nggih. Geng, Berarti betul. kan berarti Bu Febri ini kan tadi kan saya bacakan lagi ya, saya catat ini kan sebagai tim project P5 nggih. Iya. Tim project penulis modul. Project anggotanya 6 orang nggih. Iya, Setiap Jumat Sabtu betul? betul. Nggih, setiap Jumat Sabtu.
Satu tim ini 6 orang nggih. Jadi Bu Febriana sebagai apa namanya, anggota. Jadi dulu alasan mengikuti ini kan memang diajak nggih. Diajak oleh guru-guru yang lain kan seperti itu. Bukan menawarkan diri, Bu. Apa menawarkan diri? Kalau Mic-nya menawarkan Bu, diri ya. kayaknya itu deh, Pak. Karena Iya nanti sebenarnya dikira, anak baru kemarin sore ngapain ya? nah Gitu kan. itu kadang kan karena mungkin, itu Pak yang saya tadi bilang, menyamakan persepsi. Mungkin karena saya dianggap masih Iya, guru muda, jadi mungkin dianggapnya idealis dan lain sebagainya, jadi menyatukan mhm, persepsi antara fasilitator lain dengan fasilitator yang lain juga itu termasuk benar-benar tantangan tersendiri. iya. Seperti itu, nggih. Ya, ini kan, ini sih memang, apa ya, ini yang saya dulu sempat angkat di forum seperti, personalia senioritas antar ASN nggih, jenengan kan sudah ASN nih nggih. Ini kan dulu ini saya flashback ke Latsar dulu pas PNS begini. Ini kan memang senioritas ini mungkin, apa ya, dibilang tidak ada ya, ada mungkin nggih, tapi memang tidak di semua instansi memang seperti itu. Cuma kan saya memandangnya seperti ini. Jadi bagaimana sih caranya solusinya itu menyatukan persepsi. Adanya kesulitan untuk menyatukan persepsi kan karena mereka yang merasa lebih, yang senior merasa lebih kan begitu kan. Iya nggak sih Bu? Kan begitu kan, pandangan kita terhadap mereka kan seperti itu. Oh aku masa kerjanya lebih lama dari jenengan, otomatis kan saya lebih tahu, saya lebih banyak makan garam dari jenengan, jadi maka apa namanya, mungkin dari beberapa beliau-beliau ini, mereka-mereka ini mungkin kurang open minded dengan pemikiran kita, kan mungkin seperti itu. Ini mungkin apa, hal-hal yang wajar. Tetapi begini Bu, sempat saya apa ya, saya bantah dengan tindakan, contohnya satu saja. Kalau misalkan kita berprestasi, mengangkat nama baik sekolah, ataupun desa nggih, ataupun lingkungan di situ dengan prestasi kita. Ketika kita di dalam forum atau menyampaikan pendapat, otomatis ya sedikit demi sedikit mereka akan menerima. Kadang kan, seperti anak lah Bu, anak ya. Jadi kalau misalkan kita punya anak, kita punya murid, apa namanya, murid itu pintar, dia tidak meminta uang pun kepada orang tuanya, otomatis sudah dikasih karena orang tuanya memandang ini anak ini pintar, jadi sebagai imbalan, tidak perlu disuruh pun, tidak perlu dimintain pun, orang tua itu udah ngasih. Sama seperti kita kalau misalkan sudah berkontribusi untuk sekolah dan menghasilkan nggih, Bu, nggih. Jadi tidak hanya kita berkontribusi untuk sekolah, tetapi kita harus efektif. Kita punya target, Bu Febrina, saya harus punya target ini, Bu. 10 tahun saya harus jadi apa? Jadi apa maksudnya jadi guru yang berprestasi nggih, Bu, nggih. Kalau jabatan itu mengalir, Bu, nggih. Kalau kalau orang dulu itu jangan mengejar jabatan, biarlah jabatan ini mengejar kita, kan seperti itu. Jadi istilahnya seperti itu. Makanya, saya ngomong pada diri sendiri, jangan sampai, kita itu sukanya dipuji, kan begitu. Kalau sekali dipuji tinggi kan otomatis besoknya juga kerjanya kita kan juga tidak sebaik yang dulu, apalagi pas fresh graduate kan begitu kan. Mungkin kan kita kan kerjanya sudah Bu Febri sudah 5 tahun mungkin kan, mungkin Bu Febri lulus 2018 kan mungkin kan wajah-wajahnya 2018 ini. Saya juga dulu sama 2015 juga sama begitu, sampai sekarang intinya kita konsistensi nggih, Bu. Jadi di dalam nilai-nilai ini kita konsistensi, Bu. Apa yang kita tulis di sini, apa ya istilahnya, dapat dipertanggungjawabkan. Jadi jangan sampai ya ini, kemarin saya ditanya nih Bu, ini sih obrolan ke sana lah. Ditanya salah satu ini, pengawas lah, eee, guru penggerak itu, saya menilai guru penggerak bukan bukan dia itu sedang melaksanakan pendidikan, tetapi setelahnya. Setelahnya maksudnya dalam waktu 6 bulan sampai setahun. Misalkan saya lulus guru penggerak Desember 2024, nanti setelahnya 2026, sekolahnya ini masih ajak nggak? Begitu. Dengan kepala sekolah yang memiliki keterbatasan seperti itu, dia bisa merubah tidak? Begitu. Kalau dia bisa menghandle semuanya berarti ini
berhasil ini. PGP angkatan 11 ini berarti memang berhasil. Kan seperti itu, indikatornya seperti itu. Jadi saya di sini merasa sangat tertantang sekali, gitu loh. Jadi tidak hanya semangatnya hanya ini dalam pendidikan ini saja, tapi setelah itu bagaimana kan begitu. Mohon maaf kan kalau misalkan yang sudah-sudah kan memang tanggapannya pengawas itu kan Pak pengawasnya kan menilai juga kan. Memang ya tidak terlalu signifikan begitu. Makanya ini tantangan bagi kita Bu Febri. Jadi kita harus menunjukkan ini, ya kan, jangan hanya gelarnya ini berat sekali loh. Guru penggerak di sini ini berat banget loh Bu. Jadi kita besok akan ditunjuk apa-apanya untuk andalan sekolah dan semua itu akan bertumbuh pada kita semua karena memang kita mereka menganggap kita itu punya kemampuan manajerial yang bagus, kemampuan supervisi yang bagus, kemampuan pengelolaan aset yang bagus. Ujung-ujungnya kan ke situ karena memang kita diarahkan untuk goal manajerial ke sana. Jadi ini diskusi ini saya tangkap tadi, saya ulangi lagi nih Bu nggih. Ini kan tadi kan peran kolaboratif di sini kan Bu Febri kan memang sudah sesuai nih. Jadi kan tadi kan makanya saya tadi bilang Bu Febri sebagai pembina pramuka saya juga sama, begitu kan. Iya, dari dulu Bu malah dari SD SMP ini saya jadi dewan semua ini dari kuliah juga sama, jadi sudah warak dengan pramuka kan seperti itu. Makanya kalau misalkan jenengan sebagai pembina pramuka berarti kita ya satu sejalur berarti kan begitu. Apalagi kan memang ekstrakurikuler ini kan memang dipandang hanya sebagai hanya kegiatan saja begitu. Jadi pelatihannya kurang serius, tapi dituntut untuk menjadi juara secara serius kan sulit. Ya Bu, ini yang belum terpecahkan sampai sekarang ini bagaimana caranya pemantauan ekstra juga tidak ada kan seperti itu. Itu mungkin bisa menjadi salah satu tantangan kita Bu, ya kan. Jadi sekali-kali lah gitu SMP-nya jenengan mewakili Binwil Banyumas sekali-kali gitu kan. Saya juga sama kan, belum pernah kan Bu, betul nggak? Pernah nggak? Nggak pernah kan? Gitu loh sekali-kali gitu loh. Maka dari itu mudah-mudahan lah ini di forum diskusi ini kita bisa saling sama-sama share pengalaman. Jadi kalau jenengan kan memang kan diajak oleh guru yang lain gitu. Kalau saya memang ditunjuk ya memang ditunjuk, saya tidak tahu apa-apa dari dulu di situ memang ditunjuk ya jenengan yang enggak jadi anggota KKG malah jenengan langsung jadi ketuanya gitu kan, saya jadi ketua satu kecamatan kan begitu kan ya udah ya saya langsung buat program saja kan begitu, saya ngumpulin anggota buat program, kita laksanakan program, kita evaluasi, kita refleksi setiap 3 bulan sekali begitu. Saya tanggung jawabnya kan ketua KKG Induk dan kepala sekolah K3S pengawas sampai ke dinas begitu. Mungkin dari Bu Febri Afriani, kalau di TK, bagaimana Bu Febri Afriani ini? Oh masih lemes Bu Febri Afriani? Monggo. Kita diskusinya 19 menit lagi. Kalau di TK kan memang belum ada pramuka nih Pak. Iya, belum ada pramuka ya. Kepanduan ya Bu. Kalau anak saya itu umur 4 tahun ada kegiatan kepanduan itu Bu. Iya, kalau di TK ada namanya ekstrakurikuler tapi bukan pramuka. Misalnya kayak menari kayak gitu. Iya, Atau betul. FTPI ada nggak Bu? permainan Yang tradisional FTPI itu. gitu. Yang lomba Belum, bercerita gitu. kalau di sekolah dia belum ekstrakurikuler, tapi biasanya ada kegiatan dari KKG-nya. Oke. Bu, saya mau tanya sama Bu Febri nih, jujur nih Bu ya. Ada nggak wali murid yang kepengen siswanya itu bisa baca sebelum SD? Banyak. Menurut Bu Febri, betul apa salah Bu itu Bu? Sebenarnya itu ya sih ya Pak. Soalnya betul apa tidak? kayak orang tua kan, betul sekali. Orang tua walaupun tidak secara langsung menuntut tapi pasti ketika ada satu teman yang anaknya sudah bisa baca, anaknya sendiri Iri, belum bisa baca, pasti iri. Terus tanya sama gurunya kan, bagaimana caranya gitu. Tapi sih kalau dari kami
mensiasatinya bukan langsung challenge tuh nggih, Pak. Kayak di Hasanah itu sampaikan pakai metodenya Montessori. Jadi bukan hadap-hadap satu anak satu, okay? Tapi kita kadang kalau sudah masuk di semester 2, kita adakan kelompok, okay? Misalnya 3 anak yang kemampuannya sama. Nanti kita klasifikasikan dulu kemampuannya, terus kita bikin satu waktu belajarnya bersama-sama. Jadi bukan hadap-hadapan kayak les bahasa kayak gitu ya Pak, tapi kita bermain 3 anak kayak gitu. Alhamdulillah sih kita tujuannya hanya mengenal guys, jadi anak-anak mengenal suku kata satu, misalnya B dan A di bahasanya B kayak gitu. Itu sudah cukup buat ibu-ibunya bombong, Pak. Oke. Oke, maksud saya begitu. Saya tanyakan langsung ini, maksudnya apa namanya? Memang ketika saya dulu kemarin ke dinas, memang pendidikan anak usia dini nggih sekolah dasar memang itu tidak dianjurkan, bahkan itu yang matur Pak Kepala Dinas Pak Tri Gunawan Setiadi itu kan. Jadi apa namanya? Jadi kelas 1 pun kalau memang belum saatnya bisa membaca nggih, jangan dipaksakan kan gitu. Tapi kan problemnya kembali lagi, orang tua kan meminta anaknya untuk bisa membaca ya Bu nggih. Jadi kadang-kadang guru kelas 1-nya juga dilema juga kan. Guru TK-nya kan juga apalagi dilema juga. Iya, Bu Febri juga sama ya Bu? Pusing juga kan Bu? Seperti itu. Kemarin saya nangkapnya seperti itu. Makanya ini mungkin Bu Febrina tahu mboten masalah ini gitu kan. Saya juga kemarin kan memang tegaskan seperti itu. Memang belum boleh kan begitu. Iya. Oke, yang selanjutnya mungkin terakhir ya, 15 menit terakhir ini. Alasannya ada tambahan lagi Bu Febri. Alasannya itu kan tadi kan ada lagi Bu, selain manasi gaji mungkin yang mau ditambahkan Bu Febri Afriani. Kegiatan TK kan banyak banget nih Bu. Mungkin outing kelas bisa dimasukkan itu Bu, mungkin. Halo Bu Febri, kalau belum ada? Iya, kalau kayak outing kelas kita kemarin bukan outing kelas ya, kita mengundang kakak-kakak dari Rocket Chicken buat ke sekolahan, mengajak anak-anak untuk itu langsung praktek cooking kelas ya namanya, berarti itu juga dilaksanakan sama kita. Terus pemberian makanan tambahan, anak-anak yang membuat sendiri Pak. Jadi menu sederhana, misalnya kayak sayur sop itu kan tinggal dipotong-potong, tinggal itu ya. Kalau yang memasakkan nanti gurunya. Nah, nanti dibikin kayak prasmanan, anak-anak mengambil sendiri seperti itu. Oke. Oke. Dan semua itu terdokumentasi nggak Bu? Ke anak-anaknya saja. Oke. Bu, saya mau tanya Bu, apa ya, di TK masih ada nggak anak yang speech delay Bu? Yang telat dalam kalau di bicaranya? Di TK saya alhamdulillah tidak ada Pak. Semuanya sudah sesuai dengan perkembangannya. Oke. Karena memang tidak menerima kebutuhan khusus juga. Oke. Ada tambahan lagi Bu Febri? Sudah cukup. Cukup ya. Bu Febrina, monggo terakhir Bu, 10 menit Bu. Ada tambah lagi nggak Bu Febriana? Bu Febrina mau ada yang ditanyakan? Jadi paling hanya itu sih Pak. Kalau misalkan dari nilai guru penggerak untuk kolaboratif, saya jadi yang tadi tim Project P5, terus kemudian kebetulan jadi koordinator lapangan Korlap Pramuka, terus kemudian itu ikut andil dalam organisasi-organisasi pramuka di Kuarcap ataupun di Kuaran, seperti itu. Dari dulu udah aktif memang Bu? Dari SMA udah aktif Bu? Kalau sebenarnya gini, saya itu di SMA adalah paskibra Pak. Tapi kebetulan mungkin paskibra, tetapi pada pasukan saat berapa saya, Bu? Pasukan dulu berapa? Pak saya Pak. 17, 8 apa 45?
45 kayaknya deh, Pak. Terus ikut aktifnya juga di Paskibra zaman SMA. Terus kemudian kebetulan saya lulus kuliah, terus kemudian 2 bulan kemudian kan saya jadi honorer GTT kan. Terus saya langsung jadi pembina pramuka dari itu sampai dengan sekarang. Terus kemudian di tahun kedua saya jadi pembina, tiba-tiba ini saya ditunjuk untuk jadi ancu penggalang di Kuarcap sama jadi humas di Kuaran. Tapi memang pembawaan ini Pak ya Pak, saya seneng ngobrol. Seneng ngobrol terus kemudian suka ini suka ngobrol terus sama sering bercanda. Seperti itu. Terus termasuk orang yang pemalu, malah malu-maluin kayaknya Pak. Seperti itu. Oke. Dan banyak bercanda juga, nggih. Berarti saya ini ya Bu, saya ini kilas balik dulu nggih. Sebelum ini berakhir, saya kilas balik dulu dari yang pertama tadi. Saya tadi poinnya adalah yang mandiri ya. Halo, cek ya. Mandiri berarti yang pertama tadi kan saya kan mungkin sudah dicatatkan karena memang saya ingin mencapai dan menggali ilmu pengetahuan dari diri dengan teman-teman melalui wadah KKG atau MGMP itu, karena alasannya memang ingin mengeksplorasi semua kemampuan potensi yang dalam diri saya sendiri. Jadi saya misalnya seperti ini Bu, saya cerita sedikit. Misalkan seperti ini, kan ada lomba FLS2N betul, Ibu nggih. FLS2N itu kan ada pantomim, cerita bergambar, ada tari, ada solo, menyanyi solo, ada kriya anyam nggih. Jadi 5 kegiatan itu. Nah, sebetulnya kita sebagai guru, jenengan dan saya dan Mbak Febri dan mungkin teman-teman yang lain memang di kuliah dulu kan memang tidak ada basic seperti itu Ibu, betul? Tidak ada kan? Ya, tetapi kan kadang-kadang dipasrai Mas jenengan yang latih nari begitu kan. Ya kan, jenengan yang latih nyanyi kan begitu kan. Batuk aja pales kan disuruh nyanyi kan begitu kan gimana gitu kan. Jadi kan kita harus siap kan, oke gitu. Padahal event ini memang tahunannya memang berlanjut terus kan, itu baru contoh satu kegiatan gitu nggih. Belum lagi ada MAPSI-nya, belum lagi ada FTPI-nya, KSN-nya, OSN-nya, O2SN-nya, pramukanya, jamborenya, masih banyak lagi kan begitu Bu. Jadi mudah-mudahan Bu Febrina dan teman-teman yang lain ini sih kemarin saya usulkan begini untuk pelatihan mandiri, karena ini saya mandiri. Jadi tolonglah pelatihan itu jangan yang bersifat teknis. Contohnya BIMTEK penulisan buku, BIMTEK artikel, BIMTEK apalah itu kan sudah terlalu mainstream bagi kami. Betul nggih? Justru yang kami butuhkan itu yang ini, yang kegiatan yang berfokus pada siswa. FLS2N itu kan siswa yang maju, bukan kita yang maju, Bu. Betul. Juara juga piagam untuk mereka untuk mendapatkan nilai, poin untuk lanjut ke sekolah menengah atas misalkan, ya kan seperti itu. Kalau misalkan kita tidak punya basic melatih anak seperti itu, ya kita tidak bisa kan mengantarkan mereka untuk menjadi juara. Kalaupun dari sekolah memanggil ahli dari luar, itu kan otomatis kan biayanya juga tidak murah, Ibu. Jadi mudah-mudahan sih besok kalau di BIMTEK lagi sekali-kali lah Bu Febrina ikut BIMTEK nari, begitu kan. Saya ikut BIMTEK pantomim, begitu loh. Agar bisa mengajari loh, begitu kan. Iya kan. Dan itu kan ilmunya itu kan digunakan untuk sekolah dan datangkan narasumber memang dari praktisi ahlinya, profesional. Orang profesional jangan dari orang pendidikan kan. Begitu kan. Walaupun misalkan saya bisa nyanyi tapi ngelatih nyanyi bukan fak saya, harus dari penyanyi asli untuk ngelatih nyanyi kan begitu.
Jadi guru-guru yang dilatih nanti guru-guru itu untuk melatih anak-anak dalam wadah ekstrakurikuler. Saya sih kepengennya begitu, Bu. Inisiasi walaupun ini berat sebetulnya kan, karena di sini peran guru penggerak ini memang guru penggerak bukan jabatan, tetapi tugas. Beda kalau misalkan saya jadi kepala dinas, beda lagi, Bu, ya. Kalau saya jadi kepala dinas, pasti kan akan lebih mudah untuk mengkoordinasi ini semua, karena ini butuh kekompakan dan memang kesungguhan. Ini kan semata-mata demi Purbalingga kita untuk menjadi maju, ya kan, seperti itu. Agar punya nama lah minimal di nasional, begitu loh. Pramuka pun juga sama kan begitu. Tidak hanya itu-itu saja, tapi kita harus kita punya identitas nggih, sesuai dengan perkembangan kodrat zaman, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara juga kan, begitu kan. Yang kemarin kita bahas ya kan, dari beberapa macam nilai-nilai luhur kan, kita harus bangga bangga dengan Purbalingga kan begitu. Maka dari itu apapun yang terjadi kita harus membawa nama tidak hanya sekolah saja, tetapi nama daerah juga. Sini sih mudah-mudahan ya Bu, nggih. Mudah-mudahan ini sih hanya impian nggih, impian saja. Nggih, begitulah maksudnya saya itu kepengennya begitu. Kita kan nggak pernah diajari basic ini dan itu, tetapi ya kadang-kadang Pak Kepala Sekolah, "Ayo Mas, ngelatih pantomim bisa," gitu. Ya, uget-uget nggak jelas kan seperti itu ya. Yang saya rasakan seperti itu memang kita dan teman-teman samalah begitu loh permasalahannya. Kalau misalkan kita belajar seperti kayak tadi P5 dan segala macam, itu kan ada BIMTEK-nya, Bu. Jadi kalau ketemu ngerjain bareng nyambung begitu loh. Jadi ada keberlanjutan begitu. Ini pun saya juga kelas 6 ini baru kurikulum merdeka karena memang tahun ini sudah lengkap dari kelas 1 sampai kelas 6. Fasenya A, B, C. Kalau SMP, Bu Febrina ini membuat modul fase apa, Bu? Fase D. Fase D nggih. Fase D dan E awal ya, Bu. Kelas 7, 8 D dan E awal. Terus yang kedua Bu Febrina, Bu Febri Afriani tadi kan kegiatan manasik haji nggih, Bu nggih. Alasannya ini memang inisiasi dari murid untuk kegiatan manasik haji. Tadi kurang ini. Tujuannya ini apa, Bu? Ada tujuan Bu Febri Afriani? Saya lupa. Tujuan adanya pelaksanaan manasik haji ya, Pak? Oke, jadi untuk mengenalkan kepada anak tentang agama kita, punya satu bulan istimewa yang menjadi kewajiban bagi yang mampu bagi kita untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi anak-anak bisa termotivasi sejak dini untuk punya usaha bisa melaksanakan manasik haji nanti ketika sudah dewasa dan sudah mampu. Mengenalkan atas niku Pak. Intinya sebagai motivasi ya, Bu? Sebagai motivasi. Sebagai motivasi nggih, untuk mungkin menginternalisasikan rukun Islam ya, Bu nggih. Islam mbok kepleset. Nggih, rukun Islam, Pak. Rukun Islam. Ya, biar semangat ya, Bu nggih. Kalau nggak bisa haji nggih umroh ya, Bu. Begitu nggih, itu dan dokumentasi udah lengkap ya nanti tujuannya itu alasan tujuan. Ada hambatan Bu mungkin, Bu? 4 menit lagi. Ada hambatan, Bu? Bu Febri Afriani? Sejauh ini sih tidak ada hambatan sih, Pak. Soalnya itu sudah terkoordinasi dengan baik ya. Terus sudah kita laksanakan secara rutin 2 tahun sekali. Jadi ibu-ibu wali muridnya pun malah sangat menantikan kegiatan tersebut dan anak-anak juga sudah tahu ketika mereka daftar sekolah. Oke, berarti cukup nggih itu untuk Bu Febri Afriani sudah cukup untuk ini saya masukkan ke dalam slide nanti. Jadi nanti habis ini insya Allah saya masukkan nanti kita
cross check bareng-bareng ada penambahan, ada itu mau ditampilkan apa begitu, nanti saya buat dulu. Untuk yang terakhir tadi Bu Febrina saya tegaskan lagi kolaboratifnya dalam hal segi sebagai tim project P5 nggih Bu nggih. Bisa disebutkan Bu, projectnya apa yang terakhir? Yang Judulnya terakhir tadi itu kalau nggak salah itu yang Bangunlah Jiwa Raga ya? nggih, betul, Pak. Subnya Judulnya bullying, nggih, pendidikan anti bullying. nggih Oke. betul. Hasilnya video. Banyak Pak sebenarnya, ada video, kemudian Banyak. ada deklarasi, nggih. Nanti apa namanya, pada saat pembuatan PPT bisa dikolaborasikan aja nggak apa-apa, Pak? Ya. Mungkin Pak Sandi mau membuatnya di Canva atau apa, bisa dikolaborasikan. Terus kemudian Pak, ngapunten, kan tadi ada 3 nilai itu. Ini nggak sih Pak, kita pilih satu lagi yang istilahnya yang paling menonjol gitu nggak sih Pak, sepertinya? Misalkan kayak tadi Pak Sandi mandiri, saya kolaboratif, terus kemudian Bu Febri apa namanya, berpihak kepada murid. Nah, dari 3 nilai itu kita ambil satu yang paling menonjol gitu, Bu. Tidak sih, gitu Pak? Tadi Pak fasilitator memang diberi nilainya 1 ya. Tapi kalau Nggih. misalkan ini mau ditampilkan semua sih, oke nggak apa-apa. Oh gitu? Iya. Nggak misalkan punya Pak Sandi yang mau di ini, maksudnya dari 3 nilai itu nanti dipilih yang satu paling menonjol, nanti punya Pak Sandi atau gitu. Oh, Atau tetap begitu. tidak? Coba nggih. Jadi begini saja Bu, apa, begitu boleh, tapi ya jangan saya, jenengan aja ini yang jenengan saja yang begini Bu, kalau menurut saya sih jenengan saja karena yang di sini kan jenengan membuat project nggih. Jadi ini bisa menjadi bahan contoh teman-teman yang lain juga kalau saya ya. Maksudnya ini kan project ini nggak gampang, jadi kalau menurut saya bolehlah nanti jenengan yang itu ditampilkan, tetapi kita tampilkan dulu semua Bu, kita tampilkan dulu Nggih. semua. Kalau misalkan nanti waktunya memungkinkan, kita tampilkan semua. Toh ini kan nggak banyak Bu, nggak banyak. Nanti fokusnya kalau misalkan salah satunya ke jenengan ya bisa ke jenengan, seperti itu saja. Kita buat dulu. Tapi kalau ini PPT-nya jenengan yang buat apa gimana? Jangan saja ya. Oke. Ini nanti saya kolaborasikan aja Pak di Canva, nggih? Begitu? Ya. Oke, siap. Saya soalnya Sudah selesai ya. saya agak pusing. tapi nanti ini apa? Hasil deskripsinya saya kirim ke jenengan. Nanti Mbak Febri juga punya sama. Oke, terima kasih, mungkin sudah selesai Bu. Kita sudah ditunggu oleh Pak fasilitator. Oke, silahkan kembali ke room utama ya. Terima kasih. Oke, Bapak siap. Ya, Bapak. Oke.